Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan pandemi ini kalian juga harus tetap fokus walaupun belajar di rumah ya. Tetap fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Kali ini materi yang akan disampaikan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Yang sebelumnya itu kalian sudah mendapatkan materi tentang definisi dari pendapatan nasional itu sendiri. Tapi kita review dulu ya sebentar ya. Definisi dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ya, pendapatan nasional adalah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun dan diukur dengan satuan uang. Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Nah, perbedaan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita itu hanya di objek yang dianalisis ya. Kalau pendapatan nasional itu yang dianalisis adalah keseluruhan dari pendapatan nasional di dalam negara tersebut. Jika kalau pendapatan per kapita yang dianalisis hanyalah pendapatan per individunya saja dari satu negara itu. Ya, per individunya itu perbedaannya. Tetapi sama-sama keduanya merupakan indikator untuk menentukan kemakmuran suatu negara. Ya. Pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita itu perbandingannya searah gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita masyarakatnya pun akan semakin tinggi juga. Nah, dari indikatornya juga bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka tingkat kemakmurannya pun semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran pendapatan nasional diingatkan lagi ya. Tujuan pendapatan nasional ini ya untuk dapat membandingkan kemakmuran suatu negara ya, dari negara satu dengan negara yang lain ya, untuk mengetahui pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun itu ya, manfaat perhitungan pendapatan nasional ya. Nanti kalian juga harus bisa menghitung bagaimana metode perhitungan pendapatan nasionalnya. Sebelum sana, kalian harus tahu komponen dari pendapatan nasionalnya itu. Ya, komponen dari pendapatan nasional itu ada 3. Ya, ada 3 komponen pendapatan nasional. Komponen yang pertama atas dasar dengan pendekatan pendapatan. Ya, yang kedua komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Yang ketiga, komponen yang terakhir adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama pendekatan komponen atas dasar pendekatan pendapatan, berarti semua pendapatan yang ada dalam negara tersebut dijumlahkan. Contohnya kompensasi ya, atau gaji yang dijumlahkan, gaji seluruh masyarakatnya itu dijumlahkan. Kemudian pendapatan dari sewa, hasil sewa ya, baik sewa tanah, sewa rumah, dan sewa lain-lain itu dijumlahkan. Itu pendapatan sewanya dijumlahkan. Kemudian pendapatan dari hasil pendapatan bunganya, ya, bunga yang didapat oleh masyarakat ya, itu dijumlahkan. Kemudian terakhir pendapatan dari keuntungan. Nah, itu komponen dari pendekatan pendapatan. Selanjutnya untuk yang pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu dengan menjumlahkan semua produk yang ada di negara tersebut. Misalnya dari sektor peternakan, pertanian, perikanan, ya, pertambangan, kemudian industri, kemudian dari sektor transportasi, ya, jasa, itu jumlahkan dari sektor produksi ya. Dari pendekatan produksi, jadi nilai value-nya ya, value add-nya atau nilai tambahnya yang dihitung nanti jumlahnya. Terakhir dengan terakhir dengan pendekatan pengeluaran, semua pengeluaran masyarakat yang dihitung, pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi, dan terakhir adalah ekspor dan impor. Itu komponen dari pendapatan nasional. Nah, komponen ini merupakan panduan atau
panduan untuk menghitung pendapatan nasional nantinya. Ya, sebelum menghitung pendapatan nasional, kalian harus tahu dulu konsep-konsep yang ada di dalam pendapatan nasional ya. Coba perhatian di sini. Konsepnya di sini ada 7 konsep. Terlihat tidak? Terlihat kan? Jelas ya? Terlihat jelas ya? Ada konsep pendapatan nasional, ada 7 konsep ya. PDB yang nomor 1, PNB, PNN ya, pendapatan nasional neto, yang keempat, yang kelima PP, yang keenam PD, terakhir adalah PDRB. Satu-satu nanti akan dijelaskan ya konsepnya ini. Oke. PDB ya. PDB nanti kita jelaskan. Oke. PDB adalah produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggrisnya gross domestic product. Yang kedua PNB ya. PNB atau GNP. PNB produk nasional bruto atau gross national product. Yang satu di sini bagiannya bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris ya. Yang ketiga, konsep yang ketiga PNN, produk nasional neto atau net national product. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income. Yang keenam, pendapatan disposable, dan terakhir adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Nanti satu-satu akan dibahas ya. Sebelum bahas ke sini ya, sekarang kalian harus tahu dulu bedanya bruto dengan neto. Di sini kan tadi dibahas ada produk neto dan produk bruto kan. Lihat definisi dari pendapatan nasional. Tadi diingat lagi, produk yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun dan diukur dengan nilai uang. Nah, konsepnya ini merupakan produk dari nomor 1 sampai dengan 3. Ini produknya. Yang terakhir ini adalah pendapatannya ya. Kalau yang 1 sampai 3 konsepnya dari produknya. Yang 4 sampai 6 itu pendapatannya ya. Kita lihat nanti satu-satu. Bedanya bruto dan neto. Kalau bruto itu adalah nilai kotornya. Jadi sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau ditambah dengan subsidi atau bantuan ya. Kemudian kalau neto itu sudah dikurangi dengan biaya-biaya, baik biaya pajak dan biaya pengeluaran lainnya plus ditambah dengan subsidi. Itu ya. Nah, ini bedanya bruto dan neto. Oke. Untuk konsep dasar, bukan konsep dasar, tapi konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional ada berapa? Ada 7 ya. Ada produk domestik bruto, ada produk nasional bruto, ada produk nasional neto, ada pendapatan nasional neto, ada pendapatan perseorangan, ada pendapatan disposable, dan terakhir ada produk domestik regional bruto. Ya, ada 7, dipahami ini ya. Oke, dipahami dulu. Nanti selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya.